Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi-lagi soal SIMAK UI, tapi ini saya ambil dari 2017. Oke, jadi pada saat tahun soal 2017 ya, ini diketahui sebuah suku banyak ya. Jadi ada yang pertama suku banyak fx ya, dibagi x kuadrat min 4 mempunyai sisa ax plus a ya. Jadi fx kalau kita nyatakan dalam notasi, ini ya, kesamaan Fp. Kalau kita nyatakan dalam fx sama dengan px kali hx ditambah dengan sx, ya maka fx ini sama dengan x plus 2, x minus 2, saya bongkar x kuadrat min 4-nya, kemudian ini hx, bersisa ax plus a. Kemudian yang kedua, suku banyak Gx itu dibagi X plus 3, X minus 2, ini sisanya adalah ini ya, AX plus A minus 5. Oke. Nah, jika sisa pembagian fx oleh X plus 2 sama nilainya dengan sisa pembagian Gx oleh X minus 3, ya jadi berarti F minus 2 sama dengan G3 ya, istilahnya. Kemudian F min 3 sama dengan G2 sama dengan minus 2. Maka sisa pembagian yang ditanya ya, ini. Ditanya sisa pembagian fx. Jadi fx gx ini dibagi oleh x kuadrat plus x min 6. Atau bisa kita jabarkan menjadi x plus 3, x minus 2 ax plus sx ya. S sisanya berapa? Oke. Oke. Kalau seperti ini gimana? Ya. Oke. Eh di sini kita bisa ekstrak dulu informasi dari yang di sini. Ya. Jadi kita lihat dari pertanyaan ini saja, dari informasi ini cukup banyak ya informasinya dan sepertinya akan sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat pertama fx itu bisa dinyatakan seperti ini, bisa dinyatakan seperti ini, kemudian f-2 ini sama dengan G3 ya. Berarti seperti ini ya. Dari persamaan ini kita dapatkan, dari persamaan yang pertama kita dapatkan berarti f minus 2 ini sama dengan berapa? Min 2a plus a. Atau ini sama dengan min a. Ini f min 2 ya. Kalau f min 2 jadi seperti ini. Suku ini kan jadi hilang ya kalau yang ini. Karena faktor gitu ya. Karena minus 2 kalau kita masukkan ini menjadi 0, suku ini menjadi 0. Ya, suku ini menjadi 0, maka term yang ini akan hilang. Tersisa yang ini. Oke. F min 2 adalah sedemikian, seperti itu ya. Kemudian kita tahu bahwa G3 ya kan, G3 itu adalah ya kan? Gitu. Nah, karena F min 2 sama dengan ini ya kan. Kita ingat bahwa F minus 2 ini sama dengan G3. Artinya G3 ini sama dengan min A juga. Gitu. Ya kan? Nah, ini sorry. Ini X min 3 ya. Bukan X min 2, sorry. Ini X min 3 harusnya. Nah, sedangkan tadi kita dapat G3. Dari persamaan ini saja kita bisa dapatkan nilainya adalah dari persamaan yang ini ya kita dapatkan ini adalah 3A plus A minus 5. Atau ini sama dengan 4A minus 5. Ya kan? Berarti bisa kita buat kesamaan, ya kan? Kita buat kesamaan bahwa min A sama dengan 4A minus 5. Ya. Berarti 5A sama dengan 5, berarti A sama dengan 1. Oke, kita dapatkan informasi yang penting, cukup penting ya. 5A sama dengan 5. Oke. Nah, kita dapatkan kesamaan A sama dengan 1. Gitu kan ya. Nah, kemudian F min 3 sama dengan G2 itu sama dengan min 2.
Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, ya kan, eh, kan yang ditanya sisa pembagian fx gx oleh x kuadrat plus x min 6 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, si polinomial ini kan, kalau kita lihat dia dibagi oleh apa? Oleh faktor kuadrat ya. Maka sisa daripada pembagian itu pasti adalah faktor linier, ya. Ada persamaan linier, polinomial yang linier. Maka kita bisa asumsi fx gx sama dengan x plus 3, x minus 2, hx plus suatu samaan linier ya kan? Katakanlah px plus q. Oke, ya. Kita namakan px plus q gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita dapatkan a sama dengan 1. Kita lanjutkan ya. Oke. Oke, untuk menyelesaikan berapa nilai px plus q, itu kita bisa coba beberapa nilai ya. Yang pertama ya, dari persamaan ini kita bisa bisa coba x misalkan sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2, term ini kan akan sama dengan 0, maka tersisa F2 G2 ini sama dengan sama dengan 2P plus Q. Nah, in the other hand, kita tahu bahwa G2 sama dengan min 2. Ya kan? Kita tahu G2 sama dengan min 2. Nah, F2 kita bisa cari ya. Kita dari persamaan ini ya. Sini ya, kita lihat. F2 ya kan? F2 itu toh ya bisa kita nyatakan dalam menggunakan persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini. Dan kita ketahui A-nya berapa, jadi kita bisa dapatkan sisanya berapa nanti. Jadi F2 ini sama dengan tinggal 2A, ya kan? 2A plus A. Ini sama dengan 3A, yang sama dengan 1. Sorry, yang sama dengan 3. Maka F2 adalah hasilnya adalah 3. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa susun F2 3 kali G2 adalah minus 2. Maka 2P plus Q. Ya, maka 2P plus Q sama dengan min 6. Samaan pertama ya. Samaan pertama. Kemudian kalau misalkan X sama dengan min 3, berarti kan ini F min 3, G min 3, ya kan? Gitu. Nah, maka ini sama dengan min 3P plus Q. Ya, karena kan aslinya PX plus Q ya, karena X kita ganti 3 menjadi min 3P plus Q, gitu. Nah, maka F min 3 itu nilainya adalah minus 2. Ya. Jadi ini nilainya minus 2 dikali G min 3. Ya, G min 3 berapa? Ya. Bisa dicari toh lewat persamaan yang kedua ini, ya. Persamaan kedua ini kita masukkan. Nah, dari persamaan yang ini kita bisa cari ya kan G min 3 berapa? Nah, dari sini kita bisa cari G min 3 ya toh. Ini adalah ini habis, suku ini habis, tersisa ini. Ya kan? Berarti menyisakan kita dengan min 3A plus A minus 5. Atau ini adalah minus 2A minus 5. Ya kan? Yang hasilnya adalah kita masukkan A sama dengan 1, maka min 7. Berarti ini min 7 ya. Ini sama dengan min 3P plus Q. Gitu. Nah, berarti min 3P plus Q sama dengan 14. Persamaan kedua. Oke, kita lakukan eliminasi, ya kan? Kita tahu bahwa 2P plus Q adalah min 6. Min 3P plus Q sama dengan 14. Ya kan? 14. Dengan demikian, kita lakukan eliminasi di sini, ya kan? 5P sama dengan min 20. P sama dengan min 4. Kalau P sama dengan min 4, ya kan? Q-nya harus sama dengan berapa? 2 ya. Harus sama dengan 2. Berarti sisa pembagiannya, ya kan? Sisanya itu adalah min 4X plus 2. Ya, min 4X plus 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D.
Oke, mungkin, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar polinomial. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.